Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Eh, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Dedi Soeharto, segenap pimpinan dan para pejabat di lingkup Ditjen Bea Cukai dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, para peserta dan pendengar setia kegiatan Morning Recharge Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari Ahad 16 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Maret 2025 ya. Ini gampang ingatnya karena tanggal Hijriah sama tanggal Masehnya sama ini. Ya, Alhamdulillah di paruh kedua bulan Ramadan ya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan hingga pagi hari ini dan mudah-mudahan seterusnya sampai dengan akhir Ramadan nanti bisa beribadah dengan optimal, dengan maksimal ya. Dan walaupun hari libur ini, hari Ahad ya, tapi mudah-mudahan masih tetap semangat ya, masih tetap kuat dan mudah-mudahan mumpung libur juga banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk memperbanyak ibadah kita, untuk meningkatkan kembali amal-amal soleh kita dengan berbagai kegiatan positif di pagi hari ini ya. Ada pantunnya juga nih ya. Buah markisa rasanya segar, naik Cakep, kereta bawa sepeda. Ya. Bulan cakep. puasa nggak boleh mager, ayo kita perbanyak ibadah. Ya. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita pagi hari ini juga bagian dari ibadah, yang mendengarkan ilmu, ya nasihat-nasihat kebaikan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yang alhamdulillah sudah hadir. Ini Bapak Dr. Dedi Soeharto, AK, MAK. Beliau adalah Inspektur 6 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Ya, Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dedi. Selamat pagi. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. sehat sekeluarga semuanya Alhamdulillah. dan kita semua yang hadir pagi hari ini juga sudah siap untuk menyimak. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan bisa menuliskan di kolom chat atau nanti pada waktunya boleh raise hand supaya nanti bisa dibuka mic-nya, bisa berinteraksi langsung atau bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Mungkin langsung saja kita awali dulu kegiatan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. kepada narasumber kita, Bapak Dr. Dedi Soeharto, kami persilakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman semuanya nih. Alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, pagi ini saya diminta untuk menyampaikan apa itu namanya spesial morning recharge ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bersama-sama tambahan semangat. Insya Allah. Izin untuk screen grand screen. Apakah udah terlihat? Terlihat ya? Terlihatkah? Sudah, Ya. Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Baik. Tema kita kali ini adalah menolong agama Allah. Ya. Eh, nah ini saya itu eh, punya kebiasaan biasanya saya berdoa itu begini. Ya Allah, jadikanlah saya mencintaimu dan kau pun mencintaiku. Jadikanlah aku mencintai orang-orang mencintaimu dan jadikanlah orang-orang mencintaimu mencintai aku. Gitu. Dan doa itu rasa-rasanya sih makbul ya. Jadi
saya akan mulai dengan suatu perjalanan, karena perjalanan juga merupakan perintah agama ya. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulang famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur." Dialah menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Jadi rihlah itu adalah bagian dari ibadah gitu ya. Cuman jarang-jarang kita bisa melaksanakan rihlah dengan baik begitu. Jadi saya akan mulai dengan eh Allah Subhanahu wa taala perjalankan hamba-hambanya nih dengan sebuah perjalanan religi. Jadi suatu saat saya ingin mengajak keluarga saya eh ke daerah Filipina gitu. Itu atasan sampai tanya begini, "Det, kamu ngapain ke Filipina begitu?" Tapi ya karena memang ini yang bisa terjangkau untuk keluarga, ya akhirnya kami ke sana. Lalu ternyata ya suasana alamnya sebenarnya kalah sama Indonesia. Jadi nggak bisa di apa namanya dipamer-pamerkan gitu ya. Tapi ternyata Allah menjadikan sebagai perjalanan religi. Kami dipertemukan dengan waktu itu mau sholat asar dan kami singgah di sebuah masjid tapi sebenarnya musola karena kecil gitu, musola gitu. Dan mereka masih muda-muda. Itu syekhnya yang sebelahan itu syekhnya gitu. Jadi ya itulah perjalanan religius rupanya yang kami jalani gitu ya. Dan ternyata di tempat yang sama nggak terlalu jauh juga, dipertemukan juga di mall. Mallnya kalah sama mall kita, mallnya masih ya gitulah. Dan ini ada mualaf di sana gitu. Jadi rupanya Allah ubah perjalanan rihlah fisik menjadi rihlah religi. Dan kami mensyukuri itu semua. Mungkin ini sebagai sebuah intronya. Bapak, mohon maaf, ini Baik, saya slide-nya masih belum bergerak. Mungkin Oh bisa iya, di full nggak screen bergerak sama dulu. sekali. Ah, Bisa ini bergerak nggak? Yang ini, belum, belum, Pak. sudahkah? Belum. Nggak bergerak juga? Oh, ini nggak bergerak juga? Iya, belum, Pak. Mungkin di stop screen dulu, kemudian di Bergerak. share ulang mungkin, Pak. Di share ulang ya? Screen ya? Oh gitu. Baik, baik. Kita dibagikan. Coba ya. Ya, sudah, Pak. Nah, sudah bisa bergerak, Pak. Ini apa nih? Bunyinya apa di situ? Agak lain ya? Ya, poin 2, Oh Pak. iya, nggak apa-apa lah. Jadi poin pertama pokoknya itu perjalanan yang awalnya perjalanan fisik ternyata menjadi perjalanan religi. Nah, di yang kedua ini kita mau menanyakan, ya, mengapa kita perlu menolong agama Allah ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kalau jawabannya langsung bisa lihat Quran Surat Muhammad ayat yang ke-7, itu adalah jawaban langsung. Tapi kalau jawaban agak lain, agak muter dikit nih. Pertama kita harus memahami segitiga keberkahan. Ya, pertama apa itu berkah itu dulu. Nah, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, ini ada Mas Catur di sini. Jadi kalau Mas Catur sama istrinya itu sama dengan dua, nah kalau udah punya anak-anak, ya itu berkah itu namanya. Karena bisa menjadi tiga, empat, dan lima, gitu kan? Terus kemudian ada nih segitiga keberkahan, ya, di dalam bulan Ramadan ini. Nah, apa itu segitiga keberkahan? Kelihatankah? Jadi ada segitiga keberkahan di dalam bulan Ramadan ini yang terkait dengan waktu, yang kedua terkait dengan pasivitas, dan yang ketiga terkait dengan aktivitas. Ya, kita mulai satu-satu ya. Terkait dengan waktu, ya, waktu yang berkah itu adalah
Dan ini merupakan peluang ya. Ternyata adalah Ramadan. Ya. Waktu Ramadan ini berkah sekali karena tidak ada satupun bulan yang disebutkan oleh Al-Quran kecuali Ramadan. Ya, bahkan bulan-bulan yang hebat, Rajab, Muharram itu nggak disebut, tapi Ramadan disebut. Karena memang Ramadan ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan Ramadan ini keberkahannya itu bisa kita lihat ada banyak ya. Setidaknya ada 5 yang saya catat. Pertama diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk. Yang kedua dibelenggunya setan, itu juga merupakan keberkahan sendiri. Sehingga kita kelihatan bahagia semua nih. Biasanya kalau digoda setan pada nggak bahagia. Nah sekarang kita bahagia. Lalu diperluasnya keberkahan malam. Kita harus malam sepertiga malam. Ternyata untuk sekarang nggak perlu sepertiga malam. Cukup habis Isya, itu kita qiyam. Udah bisa. Itu berkah sekali. Dan jangan lupa di dalam Al-Quran surat 186 itu dikabulkannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falastajibu li wal yu'minu bil alahum yarsudun. Di bulan Ramadan ini penuh dengan doa-doa kita makbul insyaallah. Ya. Jadi ini keberkahan yang luar biasa. Dan jangan lupa pula ternyata segala amalan-amalan kita lipat gandakan. Kita melaksanakan sunnah diganjar dengan wajib, wajib dilipat gandakan. Apalagi yang wajib berjamaah itu dilipat-lipat gandakan gitu. Jadi ini luar biasa, ya. Ini adalah keberkahan yang pertama, ya, satu dari segitiga keberkahan. Keberkahan yang kedua adalah terkait dengan pasivitas. Khusus untuk bulan Ramadan ini kita diberikan pasivitas, ketidakaktifan, ya, yaitu berasal dari puasa dan iktikaf. Puasa dan iktikaf. Dua ini, aduh, ibadah yang luar biasa, ya. Puasa itu kan sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, cukup niat doang ya kan. Habis itu diem gitu. Iktikaf juga sama gitu. Tapi pasivitas ini berkahnya luar biasa. Mereka melahirkan banyak hal, ya. Terutama ini yang saya lihat. Pertama ikhlas. Itu yang kemudian keberkahan yang bisa kita dapatkan itu keikhlasan. Kita diajarin ikhlas. Kalau sholat kita bisa pamerkan, eh zikir bisa dipamerkan, atau yang lain segala macam bisa dipamerkan haji gitu. Tapi khusus puasa enggak gitu. Eh, Mulut kita bau gitu, badan kita loyo gitu. Enggak ada yang bisa dipamerin. Itu kita ngajarin ikhlas. Itu berkahnya. Berkahnya puasa berikutnya dia ngajarin sabar. Coba waktunya cukup lama. Yang bisa nandingin cuman ibadah haji. Ibadah haji agak lama ya, seharian gitu. Ibadah puasa lumayan tuh, 12 jam atau sekitar itu. Yang ketiga ngajarin syukur. Kita yang biasanya ini kita diajarin syukur sama eh, puasa terutama. Ya, kita sudah puasa udah 12 jam gitu, udah dibikin lapar, dibikin apa segala macam. Akhirnya kita kemudian dapat kurma satu aja kita udah bersyukur banget. Dan yang keempat kita diajarin khusyuk karena begitu lamanya waktu itu kita dibikin khusyuk. Padahal orang yang khusyuk itu orang yang luar biasa gitu. Kemudian kita diajarin muraqabatullah, ya, merasa diawasi. Katalah Pak Rahmat Effendi nih, ya kan? Eh wudhu gitu kan. Kan bisa menghirup tuh sebetulnya tuh. Tapi nggak dilakukan. Kenapa? Karena muraqabatullah merasa diawasi Allah dan itu akan melahirkan ihsan. Ihsan kan anta budallah ka annaka takun farau fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian selalu melihat Allah, kalau nggak bisa ngelihat ya yakinlah Allah itu melihat kalian. Ihsan sampai sampai pada tahapan ihsan. Dan karena itulah kemudian puasa ini melahirkan pahala tanpa batas. Kalau ibadah yang lain diganjar 10 sampai 700 kali. Kita sedekah 1 miliar jadi 700 miliar pahalanya. Kalau puasa lebih dari itu, enggak terbatas. Ilasyam wa innahu li wa ana jazibi. Kecuali puasa itu kata Allah itu untukku dan aku yang akan membalasnya gitu. Nah, satu lagi ternyata ada keberkahan dari sisi aktivitas. Jadi kalau yang dua tadi waktu terus pasivitas, nah ini aktivitas. Nah, aktivitas apa sebenarnya yang akan
memberkahi kita adalah aktivitas menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam aktivitas menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu kita akan mendapatkan dua. Aktivitasnya satu tapi dapatnya dua. Yaitu yang pertama, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Akan menolong kalian, gitu. Kemudian yang kedua, yang ini jangan lupa. Yang ini kadang orang lupa gitu. Yaitu Allah akan meneguhkan kedudukan bagi bagi hamba-hambanya yang mau mau apa namanya? eh menolong agama Allah. Allah akan tolong dia, akan tolong dia dan akan diteguhkan kedudukannya gitu. Makanya agak heran kalau kemudian ada orang yang apa namanya ya mungkin karena menjadi pejabat atau apa malah justru kayaknya ngapain juga menolong agama Allah. Kita harus menolong agama Allah. Jadi segitiga keberkahan ini dari sisi waktu, kemudian dari sisi pasivitas, kemudian di aktivitas, inilah yang akan men-trigger suatu malam yang juga sangat berkah, yaitu disebut dengan Lailatul Qadar. Itu. Jadi ini akan men-trigger Lailatul Qadar. Tiga hal ini, waktunya Ramadan, pasivitasnya puasa dan itikaf kita jalankan, dan jangan lupa ada aktivitas menolong agama Allahnya gitu. Itu. Yang sering orang cenderung menggunakan Ramadan sama aktivitasnya aja, puasa, itikaf. Tapi aktivitas nolong agama Allahnya itu malah nggak dijalanin misalnya. Nah itu susah untuk men-trigger Lailatul Qadar. Ini akan men-trigger Lailatul Qadar. Nah, kita lihat ya. Jadi Allah itu berikan nih segitiga keberkahan ini, yaitu dari sisi waktu, sisi pasivitas sama sisi aktivitas, ya. Dari Ramadan, puasa dan juga menolong agama Allah ini dia akan men-trigger Lailatul Qadar. Dia akan men-trigger Lailatul Qadar. Itu. Nah, kemudian setelah Lailatul Qadar, maka kemudian dia akan men-trigger yang disebut dengan ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah keberkahan di atas keberkahan. Keberkahan di atas keberkahan. Kenapa? Karena ketakwaan itu akan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa bagi kita sebagai manusia, gitu ya. Yang pertama, ketakwaan ini akan memberikan solusi. Wa mayyataqilha yaj'al makhraja, gitu. Kan kita kadang suka banyak kesulitan-kesulitan seperti itu ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan solusi gitu dengan dasar takwa itu. Yang kedua, rezeki tak disangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu, waduh rezekinya nggak disangka-sangka gitu. Tiba-tiba aja dapat rezeki banyak gitu. Wah, masya Allah gitu. Ini yang kadang orang, waduh, nggak yakin gitu. Padahal Allah sudah pastikan. Kemudian yang ketiga, ya dia akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Kemudahan-kemudahan. Ya, ya ja'alahu min amri yusron. Allah kan jadikan urusan-urusannya itu mudah gitu. Nggak susah gitu. Gitu. Kadang kita ngeprint aja, oh susah gimana. Ini dibuat mudah gitu. Yang keempat, Allah akan berikan kepada mereka ini dihapuskannya kesalahan. Dihapuskannya kesalahan. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting adalah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi kayak seperti Ramadan yang melipat gandakan, maka takwa ini akan melipat gandakan pahala dari kita semuanya. Gitu. Nah karena itu, segitiga keberkahan ini harus kita benar-benar apa ya? Manfaatkan lah begitu, gitu ya. Baik segitiga keberkahan waktu Ramadan, segitiga keberkahan pasivitas, puasa dan itikaf, kemudian segitiga keberkahan aktivitas, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini harus kita mainkan nih, ya kan? Kita mainkan gitu ya, supaya kemudian ya kita mendapatkan kebaikan yang banyak gitu di bulan Ramadan ini. Kalau enggak ya sayang banget gitu. Lailatul Qadar lewat gitu. Takwa lewat gitu. Itu sayang banget gitu. Ya, sayang banget. Makanya ini yang harus kemudian kita manfaatkan bersama-sama. Nah, bagaimana nih? Ya.
terkait dengan ini, mengoptimalkan sinergi dari segi keberkahan ini. Maka kurang lebih seperti ini. Pertama ya tentu kita muliakan Ramadan, ya. Kita bina pribadi kita dengan Al-Qur'an, ibadah Ramadan lainnya. Itu kita muliakan tuh, ya kan? Supaya yang keberkahan dari yang sisi waktu ini benar-benar tuh, ya kan? Mudah-mudahan nih, saya lihat semuanya pada ahlul Quran semua nih, Masya Allah nih. Ada siapa aja nih? Ada Kang Hisam, wah itu. Nah, ini ahlul Quran nih, Masya Allah. Jadi kita mulakan Ramadan dengan Al-Quran, ibadah-ibadah lain. Yang kedua, nah kita harus berpuasa itu penuh kesungguhan gitu. Jangan sekedar nahan lapar dan dahaga gitu. Harus beda gitu. Puasanya itu harus apa ya? Memberi kebaikan gitu. Puasanya itu aduh asik lah harusnya gitu. Kalau puasanya cuma menahan lapar dan dahaga, aduh sayang banget bener gitu. Itu ya. Jadi sisi pasifitasnya kita ini nih, kita mainkan nih. Termasuk juga dengan iktikaf gitu ya. Di 10 hari terakhir. Kalaupun nggak bisa 10 hari terakhir ya malam-malamnya juga nggak apa-apa lah. Iktikaf kalong ya saya nyebutnya ya. Atau apalah kita usahakan lah pokoknya kita berusaha untuk membuat kualitas gitu ya dari puasa ini. Kemudian kita fokus ke Lailatul Qadar nih. Ini sudah memasuki etapa kedua, ya kan? Ini hari yang ke-16 nih. Nah, kita fokus nih ke Lailatul Qadar gitu. Fokus ke Lailatul Qadar gitu. Wah, kita harus dapat nih Lailatul Qadar nih. Harus dapat nih. Gimana caranya nih? Pokoknya gitu, harus berpikir terus. Berpikir terus gitu. Jangan kita apa itu Lailatul Qadar? Kalau kayak gitu udah susah. Tapi harus gitu, ya. Kita imajinasikan bahwa Lailatul Qadar mendatangi kita. Gitu. Kita imajinasikan tuh. Wah, kita bagaimana ya kalau kita dapat Lailatul Qadar ya? Saya pernah ya satu Ramadan berapa waktu yang lalu ya. Pernah saya itikaf tuh di Masjid Al Amin, ya kan, di Kementerian Keuangan tuh. Itikaf, itu malamnya sedikit sekali tidur. Itu paginya itu nggak ngantuk. Pagi nggak ngantuk, kerja full. Paginya kan saya itikafnya malam aja soalnya. Paginya saya nggak cuti, saya kerja gitu kan. Itu sampai malam lagi itu belum ngantuk itu. Ya menurut saya sih mungkin itu bagian dari Lailatul Qadar. Pernah tapi sekali itu. Habis itu nggak pernah ngalami lagi. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita fokus ya ke Lailatul Qadar. Imajinasikan Lailatul Qadar bakal datangin kita nih. Gimana nih kalau Lailatul Qadar kita nih. Nah itu kita perlu berdoa itu. Kalau mainakafun tuhibul afa fa'fu'an. Ya Allah, engkau lah maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Sederhana doanya tapi luar biasa. Karena kalau kita dimaafkan, udah diangkat derajatnya segala macam gitu. Itu luar biasa. Kalau Allah maafkan kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Dan yang tidak kalah penting sesuai dengan tema kita sekarang adalah kita tanyakan pada diri sendiri nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan banyak segala aktivitas ya. Apa nih? Gimana nih caranya nolong agama Allah nih gitu. Gitu. Jangan malah kita kayaknya kita udah jadi pejabat nih, jadi eselon 3 nih. Malas nolong agama Allah. Udahlah itu urusannya mereka-mereka yang masih pelaksana gitu. Janganlah. Kita justru bagaimana menolong agama Allah. Karena menolong agama Allah itu artinya menolong umat manusia. Menolong umat manusia. Karena kita akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak begitu. Nah, eh khusus terkait dengan menolong agama Allah ini saya kasih contoh ya. Ini ayatnya jelas nih di surat Muhammad tadi kan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ing tangsulang surkum wa sabit akdamaku. Tuh. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah dia akan menolongmu dan menentukan kedudukanmu. Pasti itu, udah pastilah gitu. Kita nggak boleh ragu lagi kalau kita menolong agama Allah pasti akan menolong kita dan menentukan kedudukan kita. Biarpun orangnya nggak suka ya, karena biasanya orang kayak gini, aduh ini apa nih gitu kan, macam-macam lah. Tapi ingat kalau kita menolong agama Allah, benar-benar Allah akan menolong kita dan menentukan kedudukan kita. Nah, nih di antara contoh yang menolong agama Allah nih. Misalnya kita berkontribusi dengan proyek akhirat atau kebaikan yang sangat jadi kebutuhan ya. Misalnya turut membangun masjid di negeri muslim yang minoritas. Kemarin tadi kan saya awali dengan ini, dengan perjalanan tuh ke Filipina. Ternyata eh di sana itu
ya. Ternyata masjid yang kecil itu, yang bentuknya musola itu, dia bukanlah masjid, dia seperti sebenarnya musola tapi dipakai buat Jumat. Karena jumlah mereka hanya 120 orang, ya. Ini ya musola lah sebenarnya gitu. Ini yang agak gundul itu namanya Andi Maupaat. Itu dia ya masih muda lah, mungkin usia 30-an atau mau ke 40 kali. Itu ketua masjidnya itu, masih muda gitu. Ingat dulu saya jadi ketua masjid juga masih muda. Wah, itu yang satunya ustadznya tuh. Ini masih muda-muda begitu. Bukan orang-orang udah tua gitu. Mereka jumlahnya 120 orang nih, di daerah Morong namanya. Daerah Morong, ya. Ternyata dan itu pemuda-pemuda itu. Makanya saya ingat, oh ini kayak kayak pemuda Al-Kahfi ini. Kayak pemuda Al-Kahfi ini. Ya. Ternyata yang disebut masjid itu yang cuman apa namanya? Dia tuh hanya eh, kayak musola gitu. Ternyata itu masih sewa. Ngerintih saya gitu. Ah, masih sewa. Kami kami berkomunikasi itu pakai model ini, apa namanya? Model HP, pakai translator karena mereka pakai bahasa Tagalog, ya kan? Bahasa Inggrisnya sedikit kita juga bahasa Inggris gitu udahlah akhirnya pakai main translator gitu kita acungin gitu ini acungin gitu kita acungin gitu angin gitu 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 tapi alhamdulillah sih bisa berkomunikasi. Nah, jadi akhirnya waduh ngerintih banget tuh. Saya yang awalnya mau infak sekedarnya aja jadi wah udahlah saya waktu itu sempat saya kasih untuk 2 bulan dulu tuh. 2 bulan apa namanya mereka bisa sewa gitu. Nah ternyata mereka ya wah harga sewa tuh selalu naik terus gitu. Terus ternyata kemarin di akhir Desember itu mereka ngubungin saya. Pak Dedi, kita mau beli nih ada rumah harganya 1,3 juta peso. 1,3 juta peso. Ya sekitar 400 jutaan lah kurang lebih lah. Eh, Antara 380-an sampai 400 jutaan lah kurang lebih begitu. Gitu. Dan mungkin karena doa di awal tadi kan doa saya kan ya Allah jadikanlah saya mencintai hambamu yang mencintaimu dan jadikanlah hambamu mencintai yang mencintaimu mencintai aku gitu kan. Ya sudah mereka ngabrikinya ke saya juga. Ya udahlah ada ini tolong dibantu. Ya, tapi alhamdulillah sih berkat pertolongan Allah setidaknya kemarin kita udah bisa ini apa ngasih ngasih DP lah, ngasih DP lah. Nah, ini yang sebelah kanan itu yang punya rumah dia non muslim gitu. Dia punya rumah gitu. Rumahnya 180 cm persegi. Jadi cukup lah kalau buat jadi masjid. Kalau yang sekarang lagi dihuni itu masih sekitar 100-an meter persegi lah. Kalau ini nanti 180 meter persegi dan itu nanti jadi milik mereka sendiri. Jadi kita coba nih supaya kemudian yang seperti ini yang memang benar membutuhkan di Morong itu seperti sebuah kabupaten. Ya, kalau kita bisa Kabupaten Bogor atau Kabupaten Tangerang gitu ya. Tapi satu masjid pun nggak ada. Masjid itu ternyata sewa gitu. Jadi ini bukannya sekedar iniin masjid tapi memang mereka membutuhkan gitu. Makanya ya kita sih berharap kita tolong nih agama Allah mereka ini supaya nanti dakwah itu di Morong berkembang dari mereka. Dan tadi kan saya ketemu dengan orang yang kemudian mualaf juga tadi yang ibu-ibu tadi gitu yang udah tua itu. Ya alhamdulillah sih mereka bagus gitu. Dan ada yang menarik dari sisi Andi Maupaat ini. Kenapa kami sekeluarga kemudian terdorong nih untuk gimana mewujudkan keinginan mereka memiliki masjid itu. Ternyata Andi Maupaat ini itu orangnya suka nolongin orang. Kalau ada yang apa-apa, jadi itu dari anak saya kan, anak saya waktu yang DP kemarin saya utus ke sana ke Morong, ketemu dengan si Viannya itu. Itu ternyata si Andi Maupaat ini hampir waktunya dipakai buat ini terus, buat telepon terus. Dia itu banyak orang yang sama dia rupanya gitu. Sama sama Andi Maupaat ini, yang orangnya biasa-biasa aja gitu, pakaiannya juga sederhana gitu. Dia ketua masjidnya. Ketua masjid yang belum ada masjidnya gitu. Nah ini subhanallah gitu. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang saling mencintai ya. Ini sebagai bagian ya minta doa dari antum semuanya. Ada sekitar 100 orang di sini. Kalau semuanya mengaminkan mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud terutama di dalam bulan Ramadan ini. Ya kita masih
memerlukan sedikit tambahan supaya sampai bisa selesai. Ya Alhamdulillah kemarin eh dari teman-teman semuanya udah ada yang hamba Allah misalkan 20 juta ada dua orang, ada yang 15 juta satu orang, ada yang 10 juta tiga orang, ada 5 juta tiga orang. Ya masih dapat sekitar seperempatnya yang untuk DP tadi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah berikan Lailatul Qadar dan kemudian kita semua bisa mewujudkan kebutuhan dari teman-teman kita yang ada di Morong. Nah, sekali lagi sebagai penutup tentu saja adalah bahwa mari kita manfaatkan segitiga keberkahan ini, baik berkahan waktu dengan adanya waktu Ramadan maupun keberkahan dari sisi keberkahan pasivitas, keberkahannya puasa dan keberkahannya itikaf, serta yang ketiga jangan lupa kita mainkan keberkahan aktivitas sehingga kita mendapatkan segitiga keberkahan itu lalu akhirnya itu akan menghasilkan Lailatul Qadar dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saya rasa sebagai apa? Mungkin prolog untuk nanti kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semuanya. Dan sekali lagi mohon doa buat teman-teman yang di Morong untuk bisa me- melunasi apa namanya masjid yang mereka ada Bang Dani ya MC-nya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Deddy Soeharto atas pencerahannya pada pagi hari ini. Ya, ilmu dan pengalamannya ini sangat menarik sekali. Tadi beliau awali dengan sebuah perjalanan gitu ya yang sangat berkesan dan yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua nih ya. Dan terutama tadi itu bisa bisa mengoptimalkan segitiga keberkahan tadi ya Pak ya. Jadi di bulan Betul, Ramadan betul. ini semua Segitiga aspek, keberkahan. semua sudut gitu. Kalau segitiga kan sudut-sudutnya itu ya semuanya bisa dioptimalkan gitu supaya bisa mendapat salah satu apa ultimate goalnya nanti di akhir itu ada Lailatul Qadar gitu ya, yang sangat istimewa yang mungkin menjadi eh, target dari kita gitu ya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang eh, ingin mendapatkan pertolongan Allah ya, dan mudah-mudahan juga di Ramadan tahun ini kita semua nanti bisa bisa meraihnya gitu, menggapainya. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi eh, terkait dengan tadi materi yang disampaikan, atau mungkin ada yang punya insight lain begitu yang terkait dengan tadi ya menolong agama Allah, bisa disampaikan. Mau langsung boleh, mau ditulis di chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Dari Ibu Etik dia. Oh ya, silakan Ibu Etik. Oh, izin bertanya ya, Pak Ustadz. Enggak, Ya. eh, saya kan ini dari Bea Cukai Halim ya. Dari ini dekat rumah Oh, itu kan ada juga Yayasan Al-Kafi juga. Kalau nggak salah dia dari ini ya, universitas. Pokoknya kalau nggak salah ceritanya dari ini mahasiswa-mahasiswa dari daerah Surabaya. Ya dari macam-macam ya ITS atau mana-mana gitu loh. Pokoknya yang dari Surabaya. Apakah ini sama dengan Yayasan Al-Kafi yang dimaksud Bapak yang di mana ini tadi Morong ya? Heeh. Ini di ini juga kenapa kok oh saya bukan ah, itu saya Bu Eti, mohon maaf, dalam. itu saya hanya menyebut mereka seperti pemuda Al-Kahfi, bukan Yayasan Oh, Al-Kahfi. ngerti ya. Jadi mereka Soalnya seperti pemuda Al-Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi yang ada oh di surat Al-Kahfi. Mereka bukan oh Yayasan begitu. Al-Kahfi, bukan. Mereka komunitas biasa masyarakat aja, bukan Oh iya. bukan Yayasan Al-Kahfi, bukan. Ya. Oh iya iya Makasih, iya. Mbak Eti. Oh iya. Soalnya kok sama maksud saya kan ini juga sedang ini juga jadinya kan ini yayasan yatim yang itu tadi juga belum punya tempat juga apa makanya saya pikir oh sama. Oh, bukan, 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 Oh iya. Terus bukan Bu Eti. Iya, iya, iya. makasih. Nggih. Kalau misalnya ini ngapunten Pak,
apa kok kenapa kok nggak ini aja ya ikut yayasan katakanlah Muhammadiyah atau gimana kata loh. Jadinya kan yang udah lebih besar itu loh. Kok nggak gabung ke situ aja ya? Karena bahkan NU yang biasanya punya punya itu punya apa punya pengurus gitu Heeh. itu nggak ada di Morong. Oh Nggak ada di begitu. Morong. Eh, NO itu punya banyak cabang di luar negeri, tapi di sana tuh nggak ada. Karena mereka komunitas kecil cuma 120 orang Muslim, kira-kira lah 120 Muslim. Jadi emang Hmm. bukan apa ya, eh, nggak diminati lah gitu. Makanya saya juga heran gitu. Jadi ini ke pertanyaan atasan saya waktu, nih, Dad ngapain kamu ke Filipina gitu. Saya juga nggak tahu Pak, cuma Hmm. pingin jalan-jalan awalnya. Taunya ketemu sama mereka. Jadi benar-benar bukan sesuatu yang terencana, Bu Eti. Oh Benar-benar bukan gitu. satu yang terencana. Hmm. Berarti mereka ini Mungkin emang itu sih. orang asli sana ya Pak ya? Makasih Bu Eti. Mohon izin Pak, memang orang asli sana Asli ya Pak sana ya? itu Andi Maupaat, kemudian orang asli Morong, Morong dan Oh, Morong itu 4 jam dari Manila. Jadi oh, bukan di daerah yang Mindanao Selatan. Kalau Mindanao Selatan kan itu banyak ini apa, mayoritas Muslim. Ini memang di di daratan Filipina. Jadi oh. kalau ya kayak kayak dari Jakarta ke Cirebon lah gitu. Itu juga saya nggak tahu kenapa saya harus ke sana gitu. Cuman karena pingin ngajak jalan keluarga aja Bu. Ceritanya gitu sih. Ya tapi kami menikmati lah sebagai perjalanan rohani kami. Itu Bu Eti, makasih. Ya, makasih Pak. Baik, ya terima kasih Bu Etik. Ya. Eh, Silakan ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau berdiskusi. Kalau untuk materi nanti bisa diakses di link tree yang sudah disiapkan oleh panitia ya Bapak Ibu. Nanti bisa di-download di sana. Termasuk mungkin materi-materi dari pertemuan sebelumnya juga ada. Juga rekaman kegiatan kita nih setiap pagi juga ada terrecord di sana. Jadi nanti bisa langsung diakses di link tree yang sama dengan link Zoom pagi hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Ya, ini tadi menarik memang Pak Deddy ini terkait dengan pengalaman perjalanannya ya. Bisa tidak sengaja tapi malah justru menjadi sesuatu yang eh, berkesan gitu ya. Bertemu dengan saudara-saudara Muslim kita di daerah yang mungkin minoritas, yang kondisinya ya sangat jauh berbeda dengan kita di sini ya Pak ya. Yang serba mudah, yang serba enak gitu ya. Mau ibadah, mau apa, tinggal pilih mau di masjid mana, di musolah mana gitu ya. Di sana ya, mungkin satu pun juga belum belum ada begitu ya masih butuh perjuangan untuk bisa mendapatkan Iya, tempat ibadah yang nyaman gitu Pak ya. Mungkin Bang Dani iya. ada Baik, Jadi ini ada yang bertanya Bang ini Dani, dari saya itu punya kebiasaan. ya gimana Pak? Silakan Pak sambil saya lihat Iya. ke Jadi saya punya kebiasaan memang kalau saya jalan-jalan tuh baik di Indonesia maupun di luar itu, emang saya senang itu bersilaturahim gitu. Sampai ada tuh teman kantor itu bilang, Pak Deddy ini saudaranya banyak gitu. Ya, itu saudara seiman gitu. Banyak gitu. Saya sempat pernah ke Washington waktu itu. Saya cari-cari tuh. Siapa ya ada orang Indonesia yang ada di sini gitu. Akhirnya ketemu gitu. Pokoknya di setiap perjalanan lah saya selalu menyempatkan supaya ketemu gitu. Tapi kemarin tuh sebenarnya saya nggak nyempetin. Cuma pingin mampir ke masjid aja karena mau sholat asar gitu. Tapi ya akhirnya karena kebiasaan saya Allah jadi pertemukan gitu, gitu Bang Dani. ya Itu ya sih. Mudah-mudahan jadi ya gitu, berkah. di mana-mana kita tetap punya saudara gitu, Bang Betul Dani. betul Pak. Berkah silaturahmi ini ya Iya. dari banyak Itu saudara ada pertanyaan tuh bermakna. di chat tuh. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu Pusdatin. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, apakah ada tips nih, untuk menjaga keteguhan dalam menolong agama Allah gitu? Mungkin khususnya pada lingkungan kantor kita nih. Ya, gimana baik. supaya bisa tetap teguh Iya. menolong agama Allah? Ya izin jawab ya, Bang Dani ya. Ya, Ya, silakan, Bu Pak. Ayu. Jadi cara kita menjaga keteguhan dalam menolong agama Allah itu ya dengan berjamaah gitu. Jadi
Makanya di mana-mana kita harus bisa ketemu dengan lingkungan gitu ya. Jadi coba perhatikan di kanan kiri kita ada nggak yang baik gitu ya. Kita coba apa berkumpul bersama gitu. Karena kalau sendirian pasti kita nggak akan teguh gitu. Tapi karena kayak saya nih, saya bersahabat dengan Pak Hisam gitu. Jadi enak tuh. Jadi kalau saya lagi lemah itu, Pak Didi jangan lemah dong, semangat gitu. Nah, itu saya bersemangat tuh. Bersahabat dengan Pak Catur gitu. Lagi nggak semangat disemangatin. Bersahabat dengan Pak Rahmat Effendi. Ya, kayak gitu, Bu. Jadi harus 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 nggak boleh sendiri, harus mau bergaul gitu ya. Emang nggak mudahnya kalau bergaul itu kadang ya, tapi kadang kalau kita bergaul itu Pak Dedi misalnya kita kadang diomongin, diapain segala macam. Ya wajar sih. Namanya kalau bergaul itu kadang ada gesekan-gesekan, ada apa gitu ya. Ya kita harus berlapang dada gitu. Makanya kan kalau berjamaah itu kan kita derajat berderajat-derajat ya. Salat berjamaah itu sampai 27 derajat begitu. Jadi coba harus kita bersama-sama dengan mereka-mereka yang sama gitu, satu visi juga. Gitu Bu. Bu sehingga insya di dalam menolong agama Allah gitu. Kalau lingkungan kita orang menolong agama kita kan enak tuh set, set, set gitu 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 ya pasti dan Allah akan pertemukan itu gitu. Dan menurut saya yang kedua berdoa. Boleh pakai doa saya tuh. Doa saya. Doa saya entah kenapa saya itu ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang mencintaimu dan pertemukan orang mencintaimu mencintai aku kayak gitu gitu. Jadi dengan begitu kita diikat ya dengan ikatan hati yang kuat. Mudah-mudahan begitu. Gitu ya Bu Ayu, saya rasa itu aja tipsnya gitu. Ya, baik demikian tadi Ibu. Jadi supaya tetap teguh harus bersama-sama ya, Pak, Ya, berjamaah gitu. bersama-sama. Termasuk di forum-forum ini Sesuai kan kita ini ya. bersama-sama nih. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Dari bapak-bapaknya belum nih. Tadi ibu-ibunya udah nih. Silakan bapak-bapak. Ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, didiskusikan? Belum ada. Ada Pak Iwan Agung nih, sahabat saya juga ini. Dia Oh ya, juga ya. Pak. Dipanggil-panggilin aja Pak, Nah. temennya Pak. Ada Mas Leo Hakam. Nah, ini teman kantor nih. Ada Pak Mufti. Wah, ini orang hebat ini. Pak Mufti Arkan. Bisa kalah Pak Mufti. Siapa lagi nih? Oh, ada dari Badan POM ya. Bu Murti, Kade. Alhamdulillah hadir. Insya Allah, Masya Allah. Ada siapa lagi? Oh, Patri Ahmadi, teman kantor. Siapa lagi nih? Ya, Baik. Eh, Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi, yang mau bertanya tadi terkait dengan apa namanya tema kita ya pagi hari ini menolong agama Allah. Mungkin saya sedikit ini Pak Dedi melanjutkan tadi silakan pertanyaan Bang dari Dani. Ibu Ayu tadi ya. Memang eh, perlu bersama-sama ini ya, ya berjamaah, bergabung dengan teman-teman kita yang punya visi yang sama gitu. Cuma memang terkadang ya itu tadi yang Pak Dedi bilang tuh ya, memang tantangannya juga luar biasa tuh. Kadang jadi omongan, kadang mungkin diledekin orang gitu ya, yang terlalu kaku lah, yang terlalu gimana-gimana lah gitu. Nah ini kalau pengalaman Mm-mm. Pak Dedi sendiri gimana nih menghadapi mungkin lingkungan di tempat kerja atau di rumah atau di mana yang kadang mendapatkan respon yang mungkin kurang baik begitu dari lingkungan sekitar nih sikap kita harus seperti apa Pak? Iya, kita sikap kita ya mencontoh Nabi Muhammad SAW gitu. Beliau kan bahkan ditimpuki itu di kota Taif itu. Beliau nggak mendoakan jelek, beliau doakan yang baik-baik gitu. Jadi memang itu semua akan ini apa namanya melatih kita gitu ya,
melatih kita. Saya pernah pertama kali saya menjadi ketua masjid itu usia 29 tahun. Ya, dan saya bukan saya mengajukan diri, saya ditunjuk gitu. Begitu ditunjuk, kata istri saya, itu di tempat saya mau cerita sedikit ya, waktu itu ada yang ketua RT itu cuma 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 sehari semalam. Jadi hari ini asar di apa? Ditunjuk, dipilih dengan pemilihan demokratis. Besok paginya saya pulang dari kantor, jadi sekitar 24 jam lebih sedikit. Saya udah dengar kabar dari istri, Mas, RT kita udah mengundurkan diri gitu. Itu lingkungan saya betapa parahnya di situ. Hanya ketua RT ini, bukan bukan presiden ini, ketua RT itu udah diimpeach dalam waktu sehari semalam. Nah, saya jadi ketua masjid juga dalam suasana begitu, ditunjuk. Begitu saya sehari kemudian kata istri, Mas, kita dibilangin macam-macam, kita mau begini, mau begitu, kita orang baru segala macam. Saya bilang udah nggak usah didengerin. Saya bilang saya nggak usah didengerin, biarin aja. Yang penting kita kerja, orang kita nggak pingin kok jadi ketua masjid. Itu alhamdulillah, akhirnya setelah saya ketua masjid sebelumnya itu cuma berjalan sekitar 6 bulan lah, itu mundur ketua masjid sebelumnya. Jadi di masjid bukan hanya di RT juga begitu modelnya. Di masjid juga begitu. Nah itu saya setelah 4 tahun saya mau mundur, nggak boleh mundur sama ini Pak masyarakat. Udahlah Pak Dedi aja gitu. Kayaknya tenang, adem. Ya kita juga kan nggak korupsi, nggak apa gitu. Jadi mereka juga, oh ini orangnya baik begitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Tadi pagi saya ngisi ceramah kajian di masjid saya sendiri. Mereka hargai. Jadi saya mau mundur tuh nggak boleh-boleh tuh sampai akhirnya COVID. Akhirnya saya, ah udahlah saya mundur dulu sih lagi COVID nih saya mundur. Akhirnya mundur. Terakhir ini saya udah nggak jadi ketua masjid lagi. Tapi saya sampai jadi rejim ketua DKM. Jadi berperiode-periode nggak turun-turun. Itu dengan itu aja udahlah Bismillah terus tutup telinga aja lah. Mau diomongin apa biarin. Nanti kita kerja. Ya kita beramal soleh, kita berbuat baik. Begitu sih Bang Dani sih kuncinya. Baik, Pak. Ya, ini luar biasa memang. Jadi ditunjukkan dengan kinerja kita gitu, Pak ya, dengan amal soleh kita, dengan kebaikan kita, ya. Mudah-mudahan lingkungan kita juga lama-lama bisa bisa menerima kita dengan baik gitu, dengan positif ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau berdiskusi, masih ada waktu sedikit lagi. Ada dari Bapak-Bapak, silakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada mungkin eh, karena sudah cukup tadi materi yang disampaikan oleh Pak Dedi Soeharto, Pak Inspektur 6 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi recharge kita pada pagi hari ini ya, nambah semangat kita untuk beribadah, untuk beramal soleh dan menyelesaikan Ramadan kita yang tinggal separuh lagi nih ya dengan berbagai aktivitas ibadah, berbagai aktivitas kebaikan dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Jangan lupa besok pagi seperti biasa juga kita kita tetap mengudara gitu ya di episode-episode berikutnya nanti dengan narasumber atau pembicara lain yang juga tidak kalah luar biasanya. Jadi jangan kemana-mana ya setiap pagi jam 7.30 kita hadir di kegiatan Morning Recharge Ramadan di BC Channel. Ya, nanti untuk akses materi, kemudian rekaman eh, kegiatan hari ini maupun yang sebelumnya bisa Bapak Ibu akses di Linktree yang sudah di-share oleh panitia yang bersamaan dengan flyer yang dikirimkan oleh panitia. Baik, itu saja. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan juga khususnya kepada Pak Dr. Dedi Soeharto yang sudah memberikan eh, pencerahan materi ilmunya pada kita pada pagi hari ini. Eh, ini Pak Dedinya
terlempar keluar sepertinya nih ya, keluar dari ruang Zoom nih. Baik, ya, tidak apa-apa. Eh, Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Eh, Kami tutup. Ikan kakap, ikan lohan, anak ikan dimakan angsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pasti warahmatullahi ini Recording stopped.